Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, Allah, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan yang baik, karena musimnya ini musim sakit. Musimnya musim pada pilek. Di rumah juga tadi malam berpesan ini lagi pada pilek. Cuaca begitu. Siang tuh panas banget ya. Siang tuh panas banget, malam dingin banget. Jadi panas dingin. Komplit seimbang lah. Seimbang gitu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad terkait dengan tata cara salamnya Rasulullah SAW. Masih ada bahasan, belum selesai. Nah, sekarang faslun, tema tentang masih salam tapi subtemanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu bi nafsihi ala kulli man yuwajihu. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan salam kepada siapapun yang ditemuinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan salam kepada siapapun yang ditemuinya. Wa yuhammilu salam liman yuridu salam alaihi minal ghaibina anhu. Beliau juga menjawab salam kalau ada orang mengirim salam kepada beliau. Jadi titip salam itu adalah sesuatu yang dianjurkan, menambah kecintaan dan silaturahim, menambah persahabatan dan menghangatkannya, dan menjaga ukhuwah. Jadi misalkan saya ada di mana nggak kesini, nggak bisa ketemu sama siapa, titip salamnya ke Pak Haji Anu. Itu apa namanya, dianjurkan, titip salam. Tolong sampaikan salam saya ke Ustaz Anu atau ke Haji Anu atau ke teman saya si Anu misalkan. Itu dianjurkan. Dan Rasul senantiasa menjawab salamnya orang-orang yang mengirim salam kepada beliau. Gimana bacaan salam yang populernya itu? Jawaban salam adalah wa alaika wa alaihi salam, atau boleh juga Waalaikumsalam wa alaihi salam. Jadi kalau ada orang mengirim salam, jawabnya itu alaika, ke yang nyampaikannya dulu alaika wa alaihi assalam. Ya, jawab misalkan Pak Dedi aya salam di Deni saha itu putra nyamuk putra wa alaika wa alaihi salam. Wa alaika wa alaihi salam. Kalau ditaksir Karena ditaksir mah pimatakeun gitu. Dulu itu anu geulis salamnya kalau itu salam kalau panggeulisan di lembur eta gitu. Eta berat aja baca salamnya. Jadi kalau ada orang nitip salam, kalau sekiranya tidak bisa ditunaikan nggak usah. Coba misalnya, tolong kirim sampai salam ke Gubernur Jawa Barat ya. Kan susah nyampaikan. Walaupun titipan tapi kan susah nyampaikan ya. Jadi kita ini tidak dibebani oleh sebuah amanah, sebuah kewajiban yang tidak bisa kita tunaikan. Jadi kalau ada orang menitip salam sekiranya tidak bisa disampaikan, ya tidak usah disampaikan. Tapi kalau sekiranya bisa, kita sampaikan. Namun juga titipan, kalau ketemu orangnya ya sampaikan, kalau nggak ketemu ya nggak sampaikan. Gitu kan. Tolong sampaikan salam ke Jokowi misalkan.
Ya insya Allah nanti kalau ketemu kan gitu. Kalau ketemu disampaikan, kalau nggak ketemu gimana? Nggak disampaikan. Jadi nggak usah disampaikan kalau nggak ketemu. Kesimpulannya bahwa yang namanya menitip salam itu mendoakan salam kepada orang yang tidak ada, orang ketiga itu dibolehkan dan dianjurkan. Beliau senantiasa menjawab salam orang yang menitipkan salam kepadanya. Wa yatahammal as-salama liman yablughu ilaihi liman yuballighu ilaihi. Juga memberikan salam kepada orang yang menyampaikannya tadi wa alaika, ya kan? Kepada yang menyampaikannya wa alaika, kepada yang mengirimnya wa alaihi. Makanya jawabannya wa alaika wa alaihi salam. Untukmu salam dan untuknya juga salam. Itu tata caranya begitu. Kama tahammala salama minallahi azza wa jalla ala siddiqatin nisa. Beliau juga pernah ketitipan salam. Oleh siapa? Oleh siapa ketitipan salam? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid, Siddiqatun Nisa, orang yang paling membenarkan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad dari kalangan wanita itu namanya Khadijah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Khadijah As-Siddiqah. Jadi sahabat dari kalangan wanita yang sekaligus istri beliau sallallahu alaihi wasallam dan bergelar Siddiqah. Kenapa? Karena dia orang yang paling membenarkan Rasulullah SAW. Ketika Rasul itu turun dari Gua Hira mendapatkan wahyu pertama kan ngedeng-deng. Reuah saha eta nu nyampaikeun Iqra, bawa jin, bawa makhluk siapa, dan lain sebagainya. Belum kenal siapa Jibril beliau waktu itu. Belum kenal siapa yang menyampaikan wahyu. Ketika datang ke istrinya, beliau meminta zammiluni, wahai Khadijah, selimuti aku. Ngadeng-deng Pak, sieun. Takut-takut yang turun itu waktu nyuruh Iqra itu siapa? Memerintahkan istrinya, meminta istri untuk menyelimuti. Zammiluni sampai turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini juga dalil bahwa dalam bahasa Arab boleh kita menyuruh orang yang terhormat terkasih itu dengan domir antum. Ya. Jadi tidak domir ente, domir anta enggak, tapi domir antum. Kalau orang terhormat, orang terkasih, orang yang kita sayangi, boleh kita menggunakan domirnya itu domir orang banyak. Itu sebagai wujud penghormatan. Kan enggak pas misalkan, ente kemana? Mau pergi? Kan enggak pas kepada orang terhormat. Nyampaikannya, antum mau kemana Tad? Antum mau kemana Ustaz? Itu pertanyaan seperti itu. Atau antum mau kemana Pak Haji? Jadi pertanyaannya antum. Kalau untuk orang terhormat dalam bahasa Arab itu warid, hal seperti itu biasa. Nah, Rasul menyuruh Khadijah zammiluni dengan kata kerja untuk orang banyak. Itu artinya apa? Menghormati Khadijah. Karena beliau sangat hormat kepada beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Khadijah menenangkan, tenanglah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakanmu. Kamu biasa menolong orang yang kesusahan, kamu bisa memuliakan tamu biasa, kamu biasa menjalin silaturahim, kamu biasa berkata jujur, kamu biasa berbuat baik, kamu orang yang paling dipercaya. Tidak mungkin Allah mengecewakanmu. Mari kita tanya ke seorang ahli kitab yang paling pakar dengan Injil yang asli. Kita tanya apa yang turun kepadamu itu. Lalu Khadijah membawa Muhammad suaminya SAW kepada seorang ahli kitab yang paling kesohor, paling alim saat itu, namanya Waraqah bin Naufal. Sudah sepuh sekali. Datanglah Khadijah minta izin, paman, ini suami saya, ceritakan pengalamannya. Lalu pamannya bilang, ya ben akhi, wahai ponakanku, itu julukan, sesungguhnya yang turun kepadamu adalah seseorang atau makhluk atau utusan Allah yang pernah juga turun kepada Musa. In hadan namus, ini adalah namus, ini Jibril, seperti hanya dulu Jibril pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Waraqah ngasih tahu Nabi Muhammad bahwa yang turun kepadanya adalah Jibril alaihissalam,
dulu juga pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Rasul tenang, oh berarti malaikat Jibril yang datang kepada beliau. Nah kemudian setelah itu kisah berlanjut ke cerita berikutnya. Artinya apa? Khadijah itu julukannya adalah Siddiqah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Khadijah Siddiqah. Nabi SAW menyampaikan salam dari Allah kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha lima qala lahu Jibrilu hadhihi Khadijah qad atatka bi ta'am fa akriha salam min rabbiha. Wahai Muhammad, Khadijah telah menyediakanmu makanan, sampaikan salam Allah padanya. Maka Rasul menyampaikan titipan salam dari Allah kepada Khadijah min Rabbih, dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan dariku Jibril. Jadi Khadijah itu pernah dikirimi salam oleh Allah taala dan oleh malaikat Jibril. Itu bukan orang sembarangan, Pak. Yang dikirim salam oleh Allah, yang dikirim salam oleh Jibril bukan orang sembarangan. Buktina orang teu ini. Jadi yang namanya dititipi salam dan menitipkan salam itu hal biasa. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kasih kabar istrimu itu Khadijah itu dengan sebuah istana rumah, dengan sebuah rumah istana di surga. Subhanallah ya. Jadi Rasul mendapatkan amanah menyampaikan salam dari Allah, salam dari Jibril untuk istrinya, sembari ngasih tahu bahwa telah disediakan rumah surga untuknya di akhirat nanti. Wahai istriku, aku ketitipan salam dari Allah Subhanahu wa taala untukmu dan dari Jibril alaihissalam untukmu, dan ada sebuah rumah istana di surga untukmu. Subhanallah. Karena jasa dan cinta Khadijah kepada Rasulullah SAW. Seluruh keturunan Nabi dari Khadijah. Istri dari 11 istri Nabi yang memberi keturunan itu hanya Khadijah. Dan Maryam, satu orang anak namanya Ibrahim, itu pun wafat usia 2 tahun. Ketika wafatnya kan sampai membuat geger, karena wafatnya bertepatan dengan hari gerhana. Orang-orang sebagaimana adat jahiliyah mengaitkan antara wafatnya seseorang dan lahirnya seseorang besar yang agung dengan gerhana. Maka orang-orang mengatakan bahwa ini gerhana karena kematian atau wafatnya Ibrahim bin Muhammad SAW. Lalu Rasul langsung naik mimbar, langsung khutbah bahwasanya gerhana terjadi layan kasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana ini terjadi bukan karena kematian siapapun dan bukan karena kelahiran siapapun. Akan tetapi gerhana adalah ayatun min ayatillah. Gerhana hanyalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari tanda-tanda yang lain. Maka jika kalian melihat gerhana, lakukanlah takbir, bersedekahlah, kemudian tegakkan sholat. Ya, takbir, kemudian sholat, lalu sedekah. Maka biru wa tasaddaqu wa shallu, bertakbirlah, bersedekahlah, dan tegakkanlah sholat gerhana. Khadijah itu memberi Rasulullah seluruh putra-putranya, meskipun wafat semua, tersisa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi yang hidup berketurunan itu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Yang lainnya itu wafat, seluruhnya wafat, tidak berketurunan. Para ulama sampai ada yang membuat hikmah, mencari hikmah kenapa Rasulullah SAW itu seluruh keturunan putranya itu wafat dan hanya putrinya yang berketurunan. Ternyata hikmahnya adalah dari jalur putrinya saja sudah dieluk-elukan luar biasa, dikultuskannya luar biasa. Itu dari jalur putrinya. Apalagi kalau ada keturunan dari jalur putranya. Dan yang namanya keturunan itu kan murninya dari laki-laki dalam Islam. Tetapi keturunan dari perempuan pun
khusus untuk Nabi SAW berlaku nasab. Karena ada hadis, seluruh nasab terputus kecuali nasabku. Seluruh nasab terputus, seluruh jalur keturunan terputus kecuali nasabku, kata Nabi SAW. Artinya apa? Artinya nasab beliau meskipun dari jalur perempuan, tetap itu adalah jalur nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Nah, jadi mulai saat ini kita biasalah Pak, biasakan menitip salam, berkirim salam, menerima salam, menyampaikan salam, ulah kabeng beratan. Dah salamna teu mayar ka hiji nama. Kedua, salamna gampang. Mungkin susah menyampaikannya, tapi sampaikan aja. Ayah salam dari sana. Tolong sampaikan salam sana. Kita biasa menyampaikan itu. Jadi terbiasa berkirim salam ataupun menitipkan salam kepada orang-orang. Ya cuman itu kirim salamnya yang masuk akal aja lah gitu ya. Jangan yang susah-susah. Tolong sampaikan salam kepada artis Indonesia, siapa nggak ketemu, susah. Baik, berikutnya faslun wa kana min hadis Rasulullah intihaus salam ila barakatih. Di antara petunjuk Nabi SAW terkait dengan tata cara mengucapkan salam adalah disunahkan sampai wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Fa dzakara an-Nasa'i anhu, ada sebuah hadis dari Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan jaa faqala assalamualaikum farada alaihi nabi wa qala asyara. Ada seorang pemuda mengucapkan salam kepada Nabi, tapi pondok salamnya teh assalamualaikum. Nabi menjawab waalaikumsalam asyara 10. Jadi anu salam assalamualaikum hungkul 10 pahalana teh. 10 Pak. Summa jalas lalu duduk, summa jaa akhar datang yang lain wa faqala assalamualaikum warahmatullahi farada alaihi nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wa qala isyrun 20 menerima. Nu sampai warahmatullah 20 pahalana ki 20 ki. Ngetes saya gitu. Jadi itu tergantung kita mau pahala berapa. Kalau mau pahala cuma 10 assalamualaikum saja. Kalau mau pahalanya 20 assalamualaikum warahmatullah. 20 pahalanya. Summa jalasa wa jaa akhar faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat panjangnya di kap ulah dita, urang dita lobana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah itu. Eta mah kata dari bahasa Arab juga salah ya. Yang benar itu panjangnya di kaf. Ada tokoh Islam yang dibully di netizen, dibully di internet gara-gara mengucapkan salam begitu belul gitu. Tokoh Islam nasional salamnya salah, dibully ku santri. Ngakunya tokoh Islam salam itu bisa. Yang betul itu kafnya yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan wabarakatuh. Ulah jangan latah ikuti orang ya. Farada alaihi salam, apa hukumnya? Hukumnya sah saja, cuma tidak afdal. Tidak afdal, harusnya wabarakatuh, ini wabarakatuh. Mesti beda arti kan, tidak tahu gitu. Farada alaihi salam, waalaikumsalam. Apa jawab Nabi warahmatullahi wabarakatuh? Salasun 30 ieu mah. Gitu. Jadi anu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai wabarakatuh, kata Nabi salasun 30 pahala. Jadi mau 10 pahala silahkan, assalamualaikum saja cukup. Mau pahala 20, assalamualaikum warahmatullahi. Mau pahala 30, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat siapa? Rawahun Nasa'i, riwayat Nasa'i wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi min hadisi Umran bin Husain wa hassanahu, hadisnya baik. Artinya derajat hadisnya itu baik. Baik itu di bawah sahih, di atas dhaif, berarti hadis yang kuat, hadis yang bisa dijadikan sebagai rujukan, hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah ilmu atau argumentasi dalil ilmu. Ya. Jadi mulai sekarang jangan pelit-pelit, jangan heman-heman. Kalau salam sampai lengkap, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 30 lumayan kan? Lumayan.
Kalau hemat-hemat pengen irit pahalana setik ya sok we assalamualaikum. 10 pahalana itu. Tapi kan lebar kalau ada kesempatan 30, kenapa kita cuma apa namanya? 10 kan. Jadi sekali lagi kalau kita mengucapkan salam, kalau ingin pahalanya 30, ucapkan sampai wabarakatuh. Assalamualaikum. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an, kalau ada orang berucap salam, apa kata Allah Ta'ala? Fasallimu apa namanya? Faruduha. Jawablah salam itu faruduha dengan ucapan yang diucapkan au bi ahsana minha atau dengan yang lebih baik dari itu. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjawab salam sesuai yang disalamkan dan atau mengucapkan salam, membalas salam dengan yang lebih baik dari yang diucapkan. Faruduha, jawablah salam itu au bi ahsana minha atau dengan yang lebih baik dari itu. Artinya apa? Quran menganjurkan kita untuk menjawab salam dengan yang lebih baik dari yang diucapkan. Makanya kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Itu bagian dari anjuran Quran. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawablah salam dengan yang lebih baik kalau menjawab. Tapi kalau mengucapkan salam, usahakan sesempurna mungkin. Ucapkan salam sesempurna mungkin dan jawablah salam lebih baik dari yang diucapkan. Itu anjuran dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dijawab lebih sedikit daripada ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Etama tentingan. Kan Quran menyuruh minimal sesuai dengan yang diucapkan, minimal. Atau dibalas dengan yang lebih baik. Cuma 2 pilihannya Pak Haji. Jawab sesuai yang diucapkan atau jawab dengan yang lebih baik. Tidak ada satupun keterangan yang membolehkan kita menjawab dengan yang lebih sedikit. Tidak ada keterangannya. Jadi jangan menjawab salam dengan yang lebih sedikit. Kalau ada khotib, ada ustaz, ada mubalik menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal jawabnya sama dengan itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab cuma sekedar saja waalaikumsalam, karena tidak ada tuntunannya menjawab salam dengan lebih sedikit. Hanya 2 pilihannya, jawab sesuai dengan yang diucapkan atau jawab yang lebih baik dari yang diucapkan. Apa faedahnya? Dalam hadis yang hasan disebutkan, kalau dia mengucapkan assalamualaikum hanya 10, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi 20. Kalau sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Tentunya kita ingin fadilah yang lebih besar, karena salam itu berkah. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Salam itu mengandung keberkahan. Salam itu membawa keberkahan. Jangan main-main, jangan malas-malas, jangan menganggap remeh, ya. Karena salam itu dapat mendatangkan keberkahan di rumah yang kita tinggali. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam yusallima salasan kama fi sahih Bukhari. Di antara anjuran Nabi itu mengucap salam itu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini sering diucapkan oleh para mubalik kalau ceramah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum konsentrasi nih umat ini. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Sampai 3 kali. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Beliau menceritakan karena Rasulullah SAW idza takallama, jika berbicara bi kalimatin dengan pembicaraan beliau, ngisi tausiah, ngisi nasihat, menyampaikan pelajaran, beliau sering mengulangnya 3 kali.
Jadi kalau ada mubalik, ada ustadz membahas sesuatu 3 kali, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi kalau menyampaikan sesuatu mengulangnya 3 kali, biar yang mendengarkannya itu faham, biar mustaminya itu mengerti. Diulang-ulang sampai 3 kali, sampai yang mendengarkan tuh oh iya paham. Kalau sekali khawatir tidak dipahami dengan baik, maka disunahkan, dianjurkan sesuai dengan kebiasaan Nabi. Idza takallama, apabila berbicara, apabila menyampaikan, apabila mentausiah kepada umat, beliau menyampaikannya salasan 3 kali, hatta tufhama anhu, hingga dipahami dengan betul kata perkatanya, makna per maknanya, maksud per maksudnya dipahami dengan betul. Makanya dalam menyampaikan sesuatu ulang 3 kali. Mungkin bosan yang mendengar, ya bosan bagi yang cepat paham. Bagi yang susah paham, itu bermanfaat dan membantu. Nah inilah pentingnya kita punya tenggang rasa, punya simpati atau respect lah kepada orang yang tidak secerdas dia. Tapi ada orang nggak sabar kadang. Ini mah udah, ini mah terus dibahas, ini mah sudah diulang-ulang. Nah, bagi orang yang cerdas alhamdulillah, tapi dia perlu bersabar. Dia perlu punya empati kepada teman-temannya yang mungkin belum memahami itu. Makanya Nabi mengulangnya 3 kali sampai kata per kata, makna per makna dipahami oleh sahabat-sahabat. Meskipun sahabat-sahabat yang alim dan cerdas banyak, tapi mereka bersabar untuk ilmu itu disampaikan kepada semuanya. Apalagi kalau dalam hatinya ada istikbar, ada kesombongan, itu nauzubillah. Kata Imam Atha bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ini muridnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, para sahabat lah ya. Beliau mengatakan la yanalul ilma mustakbirun wala mustahin. Tidak akan mendapatkan ilmu 2 orang. Orang yang sombong, menganggap remeh, menganggap sudah ngerti, sudah paham, dan yang kedua mustahin, dan orang yang pemalu. Tidak akan mendapatkan ilmu secara baik orang yang punya kesombongan dalam dirinya dan orang yang punya rasa malu yang berlebihan. Ya, lan yanalul ilma mustakbirun wala mustahin. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong dan orang yang pemalu. Karena gimana dia dapat ilmu kalau dalam hatinya ada kesombongan, meremehkan. Ini mah udah paham, lewat. Kalau hanya sekedar sudah paham tidak mau mendengar masih mending. Tapi kalau dalam dirinya ada istikbar, ada takabur, itu keberkahan ilmu itu hilang. Kata para ulama, ilmu itu seperti harta, sama menghembuskan angin-angin kesombongan. Ilmu itu menghembuskan angin kesombongan. Artinya apa? Orang yang bawa ilmu itu selalu dihawai oleh kesombongan. Sama dengan orang bawa harta. Makanya hati-hatilah ketika kita sudah mendapatkan ilmu, sudah belajar, sudah paham. Karena angin-angin kesombongan itu atau hawa, bahasa orang nama aura lah. Aura kesombongan itu selalu menyertai orang-orang yang berilmu, sebagaimana menyertai juga orang-orang yang berharta. Kaya. Jadi itu hawa dan anginnya itu kerasa itu. Orang berilmu itu sombong, kadang acuh, kadang juga jutek, kadang juga susah diakrabin. Itu hawa-hawa kesombongan itu menyertai para ahli ilmu. Makanya ketawaduan itu perlu, kerendahan hati itu perlu dalam membawa ilmu tersebut. Wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim salasan. Dan jika ketemu dengan suatu kaum, suatu kumpulan, suatu masyarakat atau suatu RT RW lah begitu, mungkin zaman sekarangnya, sallama alaihim salasan. Beliau mengucapkan salamnya 3 kali. Ini yang tidak dipraktekkan di kita nih. Ada kumpulan nih atau majlis, assalamualaikum. Dianjurkan 3 kali. Assalamualaikum.
3 kali ya. Rasul apabila masuk ke satu kaum, datang ke suatu kumpulan, satu kaum, suatu majelis, beliau mengucapkan salamnya 3 kali. Ya. Sampai wabarakatuh. Di sini hadisnya fasalama, mengucapkan salam. Dan salamnya Nabi selalu lengkap kan? Salamnya Nabi itu selalu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 di sini. Satu, apabila ingin berbicara, beliau salam 3 kali. Yang kedua, mengulangi materi 3 kali. Yang ketiga, kalau mendatangi majelis atau perkumpulan, beliau mengucapkan salamnya 3 kali. Mau berbicara salam 3 kali, mengulang materi 3 kali, dan mengucapkan salam kepada satu kaum dengan ucapan salam 3 kali. Walalaha dzakana hadiyahu fis salam alal jam'il katsir. Inilah petunjuk Nabi untuk mengucapkan salam kepada kumpulan yang banyak. Wa man ta'ammala hadiyahu alima anna tikrara salam kana minhu amrun aridan fi ba'dil ahyan wallahu a'lam. Tapi Ibnu Qayyim mengisi komentar dalam kitab Zadul Ma'adnya bahwa itu dapat dilakukan pada momen tertentu dan kondisi tertentu. Artinya apa? Artinya bukan sunnah yang saklek harus wajib begitu gitu. Yang salam 3 kali itu. Misalkan orang isi materi di depan. Kalau sekiranya jamaahnya sedikit seperti di sini, cukup 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekali. Tapi kalau dilihat jamaahnya banyak, 3 kali. Salam yang di kiri, yang di tengah, yang di kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 3 kali kalau jamaahnya banyak. Jam'ul katsir, jamaahnya banyak. Tapi kalau sekiranya dilihat jamaahnya sedikit, salam sekali sudah mencukupi, cukup 1 salam aja. Ini komentar Ibnu Qayyim, penyusun kitab Zadul Ma'ad, mengomentari hadis tersebut. Zadul Ma'ad. Dan beliau di akhir komentarnya mengatakan wallahu a'lam. Artinya beliau memahaminya begitu. Itulah ada para ulama kalau menjelaskan hadis itu diakhiri selalu wallahu a'lam. Karena itu pendapatnya terkait hadis ini. Dan pendapatnya masuk akal juga. Kalau kita mengucapkan salam selalu 3 kali, repot juga sih. Repot. Akhirnya sekarang diisi di sini saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali ayo ngobrol, malah saya 3 kali salamnya. Di luar ayo ngobrol misalkan. Dan memang ayah ketinggalan itu. Gerenyemna teh nyampe ka dieu teh. Gitu. Atau di dalamnya juga ada yang ngobrol kan? Ataupun misalkan kondisinya tidak pada fokus, maka kita membutuhkan hadis ini, mengucapkan salamnya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau supaya yang tidak fokus menjadi fokus gitu kan. Itu kita butuh 3 kali. Maka Ibnu Qayyim mengatakan Nabi itu kalau mengucapkan salam kepada kelompok yang banyak itu 3 kali. Mengulang materi juga 3 kali. Tapi kata beliau kalau sekiranya tidak dibutuhkan 3 kali ya cukup sekali saja. Begitu. Ceritakan sampurasun dulu. Nah, sampurasun rampes begitu ya. Silahkan di bahasa Sunda. Selamat pagi misalkan. Sampurasun. Kita bisa misalkan selamat pagi semuanya itu boleh. Dan ucapan salam yang lintas agama kan MUI sudah mengharapkan jangan diikuti Pak ya. Jangan diikuti salam lintas agama. Udah assalamualaikum kemudian ditambah lagi salam sejahtera, ditambah lagi apa itu saya kurang tahu bahasa itu ya yang gitu. Jangan diikuti. Walaupun itu diucapkan oleh seluruh pejabat seluruh negeri ini, jangan diikuti. Contoh yang tidak baik meskipun dicontohkan oleh seluruh pejabat di negeri ini tidak usah diikuti. Karena itu hukumnya haram. Apa? Karena kita mendoakan keselamatan, meminta kepada yang lain selain Allah itu. Ucapan salam yang disebutkan 5 agama itu mengandung permohonan doa kepada selain Allah dan kita tahu hukumnya. Berdoa kepada selain Allah itu hukumnya kan musyrik. Jangan dilakukan, jangan turut munding. Kita punya prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Kalau kita orang Islam, kalau tidak mau melakukan itu, ada ulama menganjurkan apa? Salam umum saja. Selamat pagi semuanya, itu aja.
Kalau kita tidak ingin mengucapkan Assalamualaikum dan dicampur dengan salam agama lain, maka kita dianjurkan cukup salam tradisi aja. Selamat pagi sadayana. Ataupun yang lain-lain juga. Jadi cukup ucapkan selamat pagi, selamat siang, kabar baik semuanya begitu. Lebih baik begitu daripada kita mengucapkan Assalamualaikum tapi isinya 5 agama disebut semua. Dan MUI sudah mengharamkan juga. Kita ikuti fatwa ulama dalam hal ini. Lebih dari itu, salam seperti itu hanya terjadi di zaman sekarang juga. Di zaman Pak Harto nggak ada seperti itu. Di zaman Pak SBY juga nggak ada, baru sekarang ada. Maka kita jangan tutup mending lah, ya jangan tutup mending. Semoga yang kedepannya juga pejabat dan pemerintahan baru tidak melanjutkan itu budaya seperti itu. Cukup aja kita salam sesuai dengan agamanya masing-masing. Jangan dicampur-campur. Dan mereka juga menghormati kok. Kalau ada pejabat muslim mengucapkan salam, mereka menghormati juga. Oh iya, dia muslim. Kalau ada pejabat lain mengucapkan salamnya dengan salam agama itu, kita juga menghormati. Memang dia agamanya seperti itu, jadi tidak masalah. Seperti kita tidak keberatan kalau ada orang ngomong puji Tuhan, kan biar ya agama dia. Tapi kalau kita jangan ikut-ikutan puji Tuhan. Kita mau punya yang lebih baik. Alhamdulillah kan begitu. Udah tuturut munding dengan segala macam. Tahu tuturut munding itu kalau tuturut munding itu dicocok ini ya pakai tambang, kemana-mana nanti nuturkeun gitu. Itu namanya tuturut munding. Ya, nurut baik kan. Mungkin maya istilah baru tuturut bagong karena mundingnya sudah nggak ada yang sekarang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabda'u min man laqiyahu bisalam. Rasul selalu memulai salam kalau ketemu orang. Gitu. Kan kemarin disebutkan tata cara salam itu yang jalan kepada yang duduk, yang berkendaraan kepada yang jalan kaki, yang sedikit kepada yang banyak. Itu kata caranya begitu. Nah, tetapi ada yang lebih baik dari itu semua. Siapa? Yang memulai duluan. Betul, yang kecil nyalam ke yang gede, yang berkendara ke yang jalan, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Itu tata cara salam dalam hadis Nabi SAW yang kemarin kita bahas. Tetapi lebih baik dari itu semua yang memulai salam. Ya. Anak kecil, orang dewasa tetap walaupun si kecil yang harus salam kepada yang gede, tapi kalau si gede memulai salam duluan itu afdol. Nabi begitu melakukannya. Ya. Assalamualaikum. Walaupun anak kecil, walaupun orang remaja, harusnya dia yang salam ke kita. Tapi jangan nunggu. Rasul selalu kana yabda'u memulai man laqiyahu yang dia jumpai bisalam dengan salam. Yang sedikit kepada yang banyak. Memang gitu aturannya. Tapi kalau yang banyak salam duluan itu juga bagus. Assalamualaikum. Banyakkan itu kepada yang sedikit bagus. Wa idza salama alaihi ahadun rada alaihi bisna tahiyyatihi au afdala minha. Dan kalau beliau diucapkan salam dari seseorang, Assalamualaikum begitu, beliau selalu menjawab dengan salam yang sama atau salam yang lebih baik dari yang dia ucapkan orang tersebut. Alal faur, secara segera min ghairi ta'khir, tanpa mengakhirkannya sama sekali. Jadi jangan di salam tuh ulah mikir heula, Pak. Assalamualaikum Pak Haji, mikir. Waalaikumsalam, jangan. Kecuali memang ada masalah pemikirannya. Kalau fokusnya ada masalah, mungkin uzur itu. Tapi kalau tidak ada masalah, segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segera, alal faur. Alal faur itu bahasa orang nama langsung. Rasjik, tanpa menunggu gitu. Ini mau diucapkan salam mikir heula. Kecuali memang sudah tidak bisa fokus lain lagi. Tapi kalau masih Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tunjukkan antusias kita. Kalau diucapkan salam sama orang, tunjukkan antusias kita. Alal fauri dengan segera, min ghairi ta'khirin tanpa mengakhirkan. Illa li udrin, kecuali ada uzur, lain ada uzur ya. Uzur kita terima semua. Di antara uzur itu adalah halatus sholat, kondisi sedang sholat. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita lagi sholat, wa halatu qada'il hajat ataupun sedang buang hajat, maka menjawabnya bagaimana? Wa kan sallallahu yusmi'ul musallimu raddahu alaih. Rasul menunjukkan jawabannya kepada yang mengucapkan salam.
Kalau beliau sedang buang hajat atau sedang sholat, yaitu dengan memberikan isyarat dengan dehem, atau kalau beliau sedang sholat dengan gerakan tangan. Walam yakun yardu biyadihi wala birasi wala biasbihi ila fi sholat fa innahu kana yardu ala man salima alaihi isyarah, dengan isyarat. Isyaratan. Wa sabata dzalika anhu fi indati ahadits wa lam yaji anhu ma yu'aridu illa syai'un batilun. Jadi kalau lagi buang hajat, jawabnya bukan dengan isyarat karena teka tingali. Jawabnya dengan suara. Misalkan. Tetap salam itu tetap dijawab, tapi menjawabnya dengan isyarat. Kalau sedang buang hajat, kalau sedang sholat, dalil yang kuat di dalam riwayat ini adalah dengan isyarat. Kasih isyarat ya. Bukan dengan geleng kepala, bukan dengan geleng jari gitu misalkan. Enggak, tapi dengan isyarat ya. Kasih isyarat. Yang paling baik isyarat itu kalau menurut saya, yang supaya tidak keluar dari bacaan sholat, takbirna ditarikeun. Allahu Akbar. Jadi yang di luar salam itu, oh lagi sholat orang gitu. Jadi menjawab salam saat kita di dalam sholat, berikan isyarat dengan suara yang lantang, ya, ataupun dengan isyarat lain supaya orang tahu bahwa kita sedang dalam keadaan tidak bisa menjawab salam secara lisan. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam tata cara salam. Ya. Besok kita akan bahas tentang mana yang sahih, mana yang benar. Waalaikumsalam, alaikasalam, ataupun assalamu alaika. Karena ada dua ya. Kita akan bahas nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.